Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa Kompas TV Jambi yang dirahmati Allah, ketika seseorang mau masuk ke dalam masjid, tentu dia harus beradab, dia harus punya sopan santun. Karena apa? Al-adabu fauqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Pintar kayak apa, gelarnya profesor, doktor, dokterandes, MA, LC, dan seterusnya, tetapi kalau nggak punya adab, sama dengan orang nggak punya ilmu. Maka al-adabu fauqal ilmi, adab itu adalah di atas ilmu. Maka sebelum belajar, sebelum menuntut ilmu, yang diajarkan adalah adab dulu. Maka ketika seseorang punya adab, adab murid terhadap guru, adab guru terhadap murid, dan seterusnya adab anak terhadap orang tua, kalau adab itu sudah dimiliki, maka berikutnya bisa masuk kepada ranah ilmunya. Maka penting sekali adab itu, karena adab adalah merupakan kunci daripada ilmu. Orang tidak akan dikatakan punya ilmu kalau dia tidak punya adab. Ketika ada seseorang murid yang salaman kepada gurunya, kemudian ketika dia salaman cium tangannya, itu merupakan salah satu adab. Bukan murid menyembah guru, bukan. Itu adalah adab. Dan di situ niatnya adalah tabarruk. Tabarruk kepada Allah, minta keberkahan, minta apa yang Allah berikan kepada sang guru diberikan pula kepada dirinya. Oleh karena itu, adab itu adalah sangat penting. Lalu bagaimana seseorang ketika mau masuk ke dalam masjid? Apa adab-adab yang harus dia lakukan? Syekh Abdul Qadir Jilani menyampaikan adab-adab yang harus dilakukan oleh seseorang yang akan masuk ke dalam masjid dari yang dijelaskan, yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan, wa idza arada dukhulal masjidah, kalau ada orang pengen masuk ke dalam masjid, maka dia harus punya adab. Apa adabnya? Fal yuqaddim rijlahul yumna, maka hendaklah ia mendahulukan kaki kanannya. Lalu bagaimana kalau kita mendahulukan kaki kiri? Apakah berdosa? Tidak berdosa. Hanya hukumnya makruh saja, dikerjakan tidak apa-apa, ditinggalkan mendapat pahala. Kalau ditinggalkan berarti mendahulukan kaki kanan. Kalau ternyata mendahulukan kaki kiri, maka tidak apa-apa. Karenanya, kalau kita orang biasa ini, makruh itu biasa kita langgar, biasa kita lakukan. Tapi kalau ulama sekelas yang kita sebut dengan Sufyan As-Tsauri, seorang ulama namanya Sufyan, dia adalah seorang tabi'in, Sufyan namanya. Itu ketika beliau masuk ke dalam masjid, lupa kaki kirinya yang didahulukan, maka ia menggelari dirinya dengan kata-kata as-sauri. Sauri itu artinya sapi. Masya Allah. Ya sebetulnya tidak apa-apa masuk ke dalam masjid dengan mendahulukan kaki kiri, kalau lupa nggak apa-apa. Tapi karena dia adalah levelnya adalah level tabi'in, ulama yang dekat kepada Rasulullah SAW, dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia adalah seorang ulama salaf, maka dia merasa berdosa, merasa bersalah ketika masuk masjid itu hanya mendahulukan kaki kirinya, maka menggelarkan diri dengan as-sauri. Maka Sufyan as-Sauri, bangsa sapi, itu untuk mengingatkan dirinya jangan sampai masuk ke dalam masjid dengan kaki kirinya. Lalu kita gimana? Biasa saja masuk masjid kita dengan kaki kiri, tidak pula kita gelar kita dengan as-Sauri.
umpamanya ada namanya Luqman As-Sauri, enggak ada yang seperti itu, biasa saja. Ini kenapa? Karena keilmuan kita, tawaduk kita, adab kita belum seperti ulama-ulama salaf, seperti Sufyan, seorang ulama salaf. Maka seseorang ketika masuk ke dalam masjid, hendaklah ia mendahulukan kaki kanannya, wa yu'akhiru rijlahul yusra, dan mengakhirkan kaki kirinya, wa yaqulu, lalu membaca Bismillahi assalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Begitu masuk, kaki kanan melangkah ke dalam, diucapkan dalam dirinya Bismillahi assalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terus membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad waghfir li dzunubi waftah li abwaaba rahmatik. Atau biasa kita membaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaaba rahmatika. Biasa kita melakukan seperti itu. Boleh seperti itu, boleh seperti ini. Jadi pada saat masuk ke dalam masjid dengan melangkahkan kaki kanannya dulu, membaca Bismillahi dengan menyebut nama Allah, Assalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Semoga keselamatan atas Rasulullah, kesejahteraan atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah, sampaikan salawat kepada Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad, dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Waghfirli, dan ampuni aku ya Allah, dunubi, dosa-dosaku, waftahli, dan bukakanlah untukku abwaaba rahmatik, pintu-pintu rahmatmu. Ini ketika kita mau masuk ke dalam masjid, kita berdoa seperti itu. Boleh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma ighfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatika. Boleh seperti itu. Setelah kita mengucapkan doa seperti tadi ini, seperti itu tadi, wali yusallima ala man kana fil masjidi. Hendaklah mengucapkan salam kepada orang yang di masjid. Tapi lihat-lihat juga ketika orang itu sedang sholat. Kalaupun seandainya semuanya sedang sholat, ya nggak usah mengucapkan salam. Tapi kalau di situ ada yang sholat, ada yang tidak sholat, maka ucapkan salam. Yang tidak sholat nanti akan menjawab salam. Yang sholat dia nanti akan selesaikan sholat dulu, baru selesai sholat baru menjawab salam. Nah, fa'in lam yakun fihi ahadun, lalu gimana kalau seandainya pas dia masuk ke masjid nggak ada orang di masjid itu? Apakah dia harus mengucapkan salam juga? Ya, disunahkan untuk mengucapkan salam. Lalu bagaimana salamnya? Apakah sama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah seperti itu? Agak berbeda ketika kita masuk masjid, tapi di dalam masjid nggak ada orang. Lalu gimana salamnya? Rasulullah SAW sampaikan, dan Syekh Abdul Qadir Jilani menjelaskan di dalam kitabnya ini, beliau sampaikan Assalamu alaina mir rabbina azza wa jalla. Jadi kalau kita masuk ke dalam masjid dan masjid itu enggak ada siapa-siapa di situ, maka ucapan salamnya adalah Assalamu alaina mir rabbina azza wa jalla. Kesejahteraan semoga untuk kita, untuk kami, dari Tuhan kami azza wa jalla, yang maha gagah lagi maha agung. Nah, seperti itu. Kalau enggak ada orang, kita ucapkan Assalamu alaina mir rabbina azza wa jalla. Kalau ada orang, ya kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh seperti itu ketika ada orang. Ketika enggak ada, kan begitu masuk melangkahkan kaki ke dalam masjid, kan kelihatan ada orang atau tidak. Begitu ada orang, ya Assalamualaikum, atau Assalamualaikum warahmatullah, atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas begitu masuk ternyata enggak ada orang, ya tetap ucapkan Assalamu alaina mir rabbina azza wa jalla. Wa idza dakhalahu la yajlis. Kalau sudah masuk ke dalam masjid tadi, jangan sesekali duduk dulu. Jangan, hatta ya'tiya birok ataini, sehingga kita melakukan sholat 2 rakaat. Namanya sholat tahiyatul masjid. Tapi ingat, ketika seseorang sholat tahiyatul masjid, itu kalau bisa dilihat-lihat kapan kita masuk masjidnya.
apakah pada saat itu pada saat waktu yang dilarang untuk melakukan sholat. Karena ada 5 waktu yang dilarang untuk melakukan sholat sunnah, tapi tidak melakukan sholat fardu. Apakah fardu itu berupa qadha atau fardu itu merupakan fardu kifayah? Umpamanya sholat mayat, nah, gitu. Kapan waktu itu? Rasulullah sampaikan di dalam riwayat Bukhari, orang yang tidak boleh melakukan sholat sunnah itu adalah pertama setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh jangan melakukan sholat sunnah apapun setelah sholat subuh. Yang kedua, pas matahari terbit, belum naik matahari, baru nongol gitu. Maka pada saat itu jangan melakukan sholat apa-apa kecuali romhun au romhaini. Kalau sudah 1 tumbak atau 2 tumbak, itu baru boleh kita melakukan sholat syuruk pada saat sudah awal masuk waktu duha. Karena sholat syuruk itu hakikatnya adalah sholat di awal waktu duha. Waktu duha mulai masuk, itulah kita sholat syuruk. Kemudian yang ketiga, pas matahari di atas kepala kita, itu namanya waktu zawal. Itu jangan melakukan sholat sunnah apapun termasuk tahiyatul masjid kecuali hari Jumat. Kalau di kampung kita, di negara kita ini, kecuali hari Jumat. Lalu gimana kalau di Masjidil Haram? Di Masjidil Haram tidak ada larangan untuk melakukan sholat sunnah kapanpun. Di tengah hari waktu zawal di Masjidil Haram tidak dilarang atau tidak diharamkan untuk melakukan sholat sunnah. Tapi di tempat kita itu dilarang untuk melakukan sholat sunnah kecuali hari Jumat. Ketika kita di hari Jumat, tengah hari waktu zawal, itu kita tidak ada larangan untuk melakukan sholat sunnah apapun. Tetapi kalau tidak hari Jumat, waktu zawal, matahari di atas kepala kita, kita tidak boleh melakukan sholat sunnah. Dan yang keempat adalah pada setelah kita melakukan sholat asar. Setelah sholat asar, jangan melakukan sholat apa-apa termasuk tahiyatul masjid. Tetapi kalau sholat qadha nggak apa-apa. Qadha sholat yang sudah lalu. Atau sholat jenazah tidak apa-apa. Itu sholat jenazah itu sholat fardu, namanya fardu kifayah. Dan yang kelima, pas matahari terbenam. Ketika matahari terbenam, masuknya belum sempurna, separuh masih ada di atas umpamanya, maka pada saat itu juga waktu dilarang untuk melakukan sholat sunnah. 5 waktu ini jangan sampai kita melakukan kesalahan melakukan sholat sunnah. Nah, dari 5 waktu ini ada 2 yang dilarang. Yang pertama pas matahari terbit, yang kedua pas matahari terbenam. Dilarang apa? Dilarang menguburkan mayat. Jangan ada orang menguburkan mayat pas matahari terbit atau pas matahari terbenam. Maka orang yang melakukan itu akan mendapat hukum sekurang-kurangnya hukumnya makruh, tapi setinggi-tingginya hukumnya adalah haram. Oleh karena itu, kita perlu tahu kapan waktu kita harus melakukan sholat sunnah dan kapan kita tidak boleh melakukan sholat sunnah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.